sholat kamu lagi. Ulangilah sholatmu. Sesungguhnya engkau belum sholat, kata Nabi. Maka orang tadi sholat lagi. Diulanginya sholat 2 rakaat. Selepas itu Nabi suruh lagi. Ulangilah sholatmu. Sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali Bapak Ibu hadirin berturut-turut. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak bisa sholat lebih baik daripada ini. Maka ajarkanlah saya bagaimana cara sholat. Maka kata Nabi, kalau engkau sholat, maka sempurnakan ruku dan sujudnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak amal Bapak Ibu hadirin mulia, maka amal yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diperbaiki adalah salah satunya sholat Bapak Ibu hadirin mulia. Karena apa? Karena sholat merupakan amal yang kita buat setiap hari. Sholat wajibnya 5 kali dalam sehari semalam. Bahkan lebih jauh daripada itu, dalam sabda Nabi yang lain, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali. Kata Nabi, sesungguhnya amal yang Allah Taala hisab, Allah Taala tanyakan, Allah pertanyakan nanti pada hari kiamat adalah amalan salat. Kalau salatnya baik, maka diterima dan baiklah seluruh amal yang lain. Tapi kalau salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal yang lain. Maka Bapak Ibu hadirin yang mulia, salat hendaklah senantiasa kita usahakan, kita perbaiki setiap hari, setiap waktu salat. Hari ini kita ingin memperbaiki ekonomi, memperbaiki keadaan rumah kita, memperbaiki keadaan kendaraan kita, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang lupa kita memperbaiki agama, terutama urusan salat. Salat kita dari dulu, dari kecil, ketika kita masih belajar di sekolah, belajar di MDA, belajar di surau, sampai hari ini pun tidak berubah-berubah salat kita. Masih ada yang membaca dalam doa iftitah itu, wa mahyaya wa ma yahya, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati. Padahal dari kecil Bapak Ibu kita belajar seperti itu, sebesar ini, ada yang mungkin 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun umurnya, tapi sholatnya pun tidak berubah. Maka sangat rugi sekali Bapak Ibu hadirin mulia, kalau kita sholat selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi tidak ada satu sholat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, tapi sholat kita tidak diterima. Karena apa? Karena mungkin wudhunya nggak betul, istinjaknya nggak betul, bacaannya, gerakannya, banyak hal-hal daripada sholat kita ini yang tidak mau kita perbaiki. Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat merupakan barometer daripada seluruh amal kita Bapak Ibu hadirin yang mulia. Barometer amal, ukuran diterimanya amal kita itu tergantung kepada sholat kita. Apabila sholat kita ini bagus, sholat kita ini baik, maka baik amal-amal kita yang lain. Hadirin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara memperbaiki salat ini ada 2 perkara Bapak Ibu hadirin mulia. Ada 2 unsur yang mesti kita perbaiki. Kita perbaiki zahir salat kita dan kita perbaiki batin salat kita. Zahir salat apa itu Bapak Ibu hadirin mulia? Zahir salat kita ini mulai daripada istinja kita, cara bersuci kita, bahkan lebih jauh lagi bagaimana cara kita masuk ke dalam kamar mandi Bapak Ibu hadirin mulia. Ini kadang-kadang kurang perhatian bagi kita. Masuk kamar mandi, masuk ke rumah, masuk ke masjid, kadang-kadang bagi kita ini sama aja. Malah kadang salah pakai, salah pasang. Masuk ke kamar mandi kaki kanan, masuk ke masjid kaki kiri. Padahal masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Masuk ke masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Satu orang ulama di zaman dahulu Bapak Ibu hadirin mulia, salah dia masuk ke kamar mandi itu, salah melangkahkan kaki, maka berpengaruh kepada sholat dia. Ini beginilah kehati-hatian orang ulama terdahulu, orang-orang terdahulu dalam memperhatikan masalah sholat. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaiki zahir daripada sholat kita. Saya dan kita semua sama-sama belajar Bapak Ibu hadirin mulia, memperbaiki sholat. Saya yang cerita di depan Bapak Ibu ini bukan berarti saya lebih baik, tidak. Tapi bukanlah sama-sama kita belajar. Belajar memperbaiki sholat. Karena setiap kita akan bertanggung jawab dengan amal kita nanti masing-masing di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Maka mulai dari cara masuk kita ke kamar mandi,
kaki kiri, kemudian dengan memakai alas kaki, kemudian memakai tutup kepala, kemudian ketika buang hajatnya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Itu pun perlu kita perhatikan Bapak Ibu hadirin yang mulia. Keadaan WC di rumah kita ini perlu kita perhatikan. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ini termasuk adab daripada ke kamar mandi. Kalau rumah kita sudah terlanjur dibuat Bapak Ibu hadirin mulia, WC-nya menghadap ke kiblat, maka badan kita yang kita putar, yang kita serongkan. Kemudian selepas itu kita perbaiki wudhu kita. Dan lebih bagus lagi, kita belajar dengan ustadz. Banyak ustadz kita sekarang pilihan untuk belajar Bapak Ibu hadirin mulia. Terserah kepada siapa, kita ingin belajar. Tinggal kita mau atau tidak belajar. Belajar memperbaiki daripada salat kita. Kita perbaiki wudhu kita. Jangan wudhu asal-asalan. Karena kata Nabi SAW, as-salah miftahul jannah wa miftahul jannah at-tuhur. Kunci surga itu adalah salat, dan kunci salat itulah bersuci. Masuk istinja, termasuk daripada wudhu kita. Rukun wudhu kita perhatikan, sunnah-sunnah wudhu kita perhatikan, kita sempurnakan sehingga mempengaruhi daripada salat kita Bapak Ibu hadirin yang mulia. Kemudian kita perbaiki gerakannya, rukuknya kita perbaiki,